Hari ini kita nyurvei lokasi karena kemarin ada masukan dari warga Dukuh Wono Dadi Kidul. Betul ya. Ya, sebagian dari rumah warga ada yang kebanjiran atau Mas Lur ya? Oke, kena terdampak ini rob besar ya. Ini robnya hari ini itu sampai di jalan. Jalan akses masuk desa setinggi 10 cm. 10 cm. Ya, ini makanya kan kita survei, ternyata ini kondisinya pintunya rusak ini. Ini loh. Nih. Nah, pintunya rusak. Ini harus diganti. Nanti ganti Pak Habib ya. Ganti yang baru. Nah, dibuatkan biar nanti controlling untuk keluar masuk airnya bisa terjaga. Nah, ternyata ini untuk tanggul apa itu namanya yang memagari ke masyarakat itu ternyata nggak ada tanggul sama sekali ya. Yang ada tanggulnya mau tambak tok tadi. Ya, tanggul tambak tok. Jadi yang ke masyarakat ini belum ada tanggulnya, makanya limpasan air ini langsung ke rumah warga ini. Jadi kalau rob naik, pintu itu kok tidak apa itu namanya tidak dibuka. Nanti dari sana itu ada buangan, nanti melimpasnya ke rumah warga semua. Pasang kalau tidak bisa tertutup itu air melimpas ke kampung. Ke kampung. Nah itu. Tapi kalau posisi surut, kalau nggak terbuka, kampung ya ngemplung. Nah, ngemplung. Nah ini makanya dua arus ini harus kita atur ini keluar masuk airnya ini. Dan juga PR-nya ini harus meninggikan tanggul ya harusnya ya. Iya. Yang ke warga itu loh. Buatkan tanggul lama ini. Ya ini normalisasi sungai ini nanti dibuang ke sebelah kiri ataupun sebelah timur untuk tanggul yang di pemukiman warga. Karena ini sementara kan tanggul yang ada kan tanggul tambak ini. Ya, tanggul yang di area pemukiman warga ini yang sebelah kiri ini enggak ada tanggulnya. Nah, ini makanya kenapa kok setiap tahun ketika musim penghujan Wono Dadi Kidul itu selalu banjir ya, ini kendalanya. Enggak punya tanggul mereka. Padahal ini akses keluar masuk air rob itu lewat sini. Betul. Nah, salah satu akses utama keluar masuk air rob, pasang surut air rob lewat sini. Tapi karena nggak ada tanggul, yang ditambah ditangguli ya akhirnya limpasannya itu ke warga semua. Dan ketika sudah masuk di rumah warga, akses air keluar itu juga nggak ada. Air ngemplung ya, ngemplung itu. Nah, makanya ini harus ditata nggih. Got ataupun saluran air yang di pemukiman warga itu harus kita normalisasi, kita normalkan. Kemudian ini di sepanjang sungai pembuangan ini harus kita kasih tanggul juga untuk mengantisipasi. Nah, ini ditalut dulu atau bagaimana Mas? Nah, ditalut bisa ataupun nanti normalisasi ditinggikan dulu tanggulnya bisa, nanti baru ditalut. Ya, ini kita lihat lebih dekat. Jadi saluran pembuangan sabuk desa yang ada di Dukuh Wono Dadi Kidul. Nah, sana Mas Dubar. Banter Mas. Metu ya begini ya. Oh iya. Nah, ini airnya ini dari kampung keluar ini. Jadi menuju ke Sungai B7. Mas ya, ada tanggulnya ya. Nggak ada tanggulnya sama sekali. Jadi langsung ini ke pemukiman warga. Jika mau buat tanggul ya di sini. Nanti dinormalisasi, dikasih tanggul. Nanti biar nanti dari arah rumah warga nanti dikasih pintu nggak apa-apa. Enak tanggul tetap nggak pintu ya? Kayak 1-2 titik banget. Nah, jadi lebar pintu sesuai dengan lebar sungai. Jadi imbang. Lebar posisi mutur ini sebenarnya lebar ini sama dengan lebar sungai. Ini kan cepat tuh ini air. Ya, arusnya. Ya, ini kan kendala penyempitan. Sebenarnya sungainya lebih dari 2 meter, tapi pintunya cuma 1 meter. 1 meter, 90 cm. Nah, pintunya 90 cm, kalinya 2,5. Kalinya lebih dari 2 meter. Ya, 3 meter nih ini.
Ini kan 4 meter. Ya, Itu masih tinggal sisa setengah meter. Berarti kan pas ini 3 meter. Nek memang 3 di sini meter. ya, Ya, bisa belajar ke sana 3 meter semua. ya cepat, Yang dari kampung tetap langsung keluar. cepat keluarnya. Ini tanggul tambak, nggih. Ini tanggulnya, ini tanggul tambak ini. Ini ke sana berarti ini ya kuburan Banjarsari ya. Oke, coba kita survei ke kuburan ini. Pojok bisa. Oke, siap Mas Lur. Ya, hari ini kita diajak Mas Lur di Dukuh Wono Dadi Kidul, yang mana dukuh ini jalan sudah kena airop. Ini dari pemerintahan desa, khususnya Mas Lurah lagi nyurvei lokasi. Oke, lanjut. Awas ada ranjau. Belas. Ya sahabat Alas Gede TV, kita bersama Mas Lurah dan juga Mas Tikel Problemnya kita tambah ini detik gak kasih rono rene. kesejahteraan Rene. berada di tempat yang ketiga Oh iya ya, gua rene. dari Pantes kena banjir. Wono Dadi Kidul. Ini kita masih melihat kondisi sekitar. Nah ini Sing ana Air pager iki langsung masuk. Ke pemukiman warga, karena memang tidak ada kontrol, alat kontrol air masuk. Nah, bisa dilihat nih. Nah ini ada fenomena ini. Jadi Wono Dadi Kidul yang airnya naik, ropnya naik. Ya ini sebelah baratnya itu tambah aja bisa asat. oke. Nah itu ya. Dan tambah aja itu asat gak ada air, karena tambah itu kan disedot dibuang ke arah kali sini. Padahal dari kali sama pemukiman warga itu nggak ada tanggul, Nggak ada controllingnya. Nggak ada tanggul, nggak ada pintu, hanya los seperti ini. Jadi Los, kalau warga pas ngasah itu ada berapa plong itu? 1, 2, 3, 4, 5. 5 plong diasat kan banyak kesini sudah berapa IB gitu. Oh siap. Ditambah Bener, rob, Mas Lur, ya. ditambah air dari tambak itu penggarap petani ikan itu ke sini kan Juga udah tambah air hujan tambah juga air, ya. tambah air hujan, air rob, tambah air tambak. Ya pantas kalau Dukuh Wono Dadi Kidul ini selalu banjir ya? banjiran ya, walaupun nggak hujan tapi banjir. Oke. Nah ini fenomena yang harus kita atasi nanti untuk kita masukkan ke RKPDes kita ataupun Siap. RPJMDes nanti yang kita susun untuk 6 tahun ke depan. Normalisasi kali Kendit Desa Wono Dadi Kidul. Wono Dadi Kidul ya, Batas dengan Banjarsari. Banjarsari. Ini kan aksesnya dari pinggir jalan raya itu, Oke. Wonowoso apa itu, Wonokerto ke Tambak Bulsan, itu aksesnya kan ke sana sampai ke B7. B7. Sebenarnya jalurnya enak ini. Enak untuk Kalau pembuangan. Untuk pembuangan gitu. Ya. Untuk pembuangan airnya itu sebenarnya enak. Cuma tinggal ini pendalaman sama apa itu? Pembuatan tanggul. Pembuatan tanggul sama pendalaman sungainya. Yang ke B7 itu. Tapi nanti kalau pengerjaan harus benar-benar buat tanggul, jangan formalitas. Oh iya. Pendalaman sungai saja. Nah, itu memang nanti judulnya di situ nanti normalisasi apa itu? Kendit Desa. Iya. Itu otomatis kan ada pengerukan Sekaligus pembuatan tanggul. Tanggul gitu loh. Jadi bukan sekedar buat tanggul, nggak buat tanggul nanti malah normalisasinya nggak ketemu. Iya. Nah, jadi pengambilannya kan tanah kan bisa di. Ini sementara sungai itu saya lebar 3 meter tadi, dalamnya 1 meter. Nah, keadaan rob ada. Pak. Ada ya. Untuk posisi pasang kayak gini ya ada.
untuk posisi pasang. Tapi nanti kalau udah mulai apa itu surut, itu kan mulai terhambat. Ya, nggak ada soalnya nggak ada 1 meter. Ada 1 meter, jadi turunnya makin lambat. Jadi paling tidak nanti yang ke arah dari Bungkok tadi ke B7 itu perlu pelebaran juga. Pelebaran. Jadi normalisasi kali Kenditiso plus buat pintu yang lebar ke arah B7 sama nanti buat pintu controlling pintu kecil-kecil ya. Betul. Ya untuk ke akses apa itu namanya saluran air dari pemukiman warga ini aja nggak ada saluran airnya loh ini. Itu memang apa itu istilahnya kendit di zone ini bisa jalan lancar. Ya. Yang ke arah kamu sebenarnya nggak usah dikasih pintu pun nggak apa-apa. Aman ya? Aman. Siangnya kan ada pintu utama. Gitu tuh nanti. Ya. Oke, aman ya. Oke. Coba kita cek yang dari ujung, yang kuburan dari Ujung kuburan. dari hulunya. Oke sahabat Kenditiso TV, kita lanjut survei lokasi yang keempat dari Dukuh Wonodadi. Survei ke tempat yang keempat dari Dukuh Wonodadi itu sahabat Alas Gede. Desa dari arah hulu. Jadi nek sing bagian hilir mau memang dalam lebar, itu sini bisa langsung surut. gitu. Karena tanahnya tadi kan sempit, yang dari sana tadi kan sempit, terus kurang dalam, makanya yang terjadi penyumbatan. Makanya yang perlu dinormalisasi ya ini, terutama Kenditiso dari arah hulu ujung jalan raya ini sampai ke hilir ke B7 gitu, supaya bisa ini kan tambak jadi Kidul ini bisa nguras air tambak itu kan dibuang ke arah kali pembuangan semua, tapi dari kali pembuangan ke warga nggak ada tanggul ya, seperti ini kondisinya. Banyak faktor jadi yang mempengaruhi kenapa air di Dukuh Wonodadi Kidul ini nggak bisa keluar. Satu karena ya memang nggak ada akses saluran air yang memadai, yang kedua karena memang nggak ada tanggulnya, yang ketiga ya ini perbatasan dengan tambak ya seperti ini. Resikonya ini aja rumah ini sudah meninggikan yang keberapa ini? Oh sudah banyak. Berapa kali ini ya rumahnya Pak Hamdun nih yang berbatasan sama kali. Ini 1 meter dulu ini. 100 Ini posisi 2 meternya itu dulu itu 2 meter, sekarang tinggal 1 meter. Tuh. Ketinggian ini udah naik banyak. Ini padahal saat ini kan belum istilahnya belum musim hujan. Musim hujan. Nah, apalagi nanti kalau musim penghujan bisa dibayangkan gitu. Seperti apa nanti Wonodadi Kidul. Iya betul. Yuk lanjut sampai yuk. Yuk titik. Tadi kayaknya di saluran depan yang pinggir jalan itu ada saluran ketutup sama padas itu. Itu sudah. Masih di mana kono? Kita lanjut. Oh. Ini kita keluar dari gang keempat atau lokasi keempat, gang 3 berarti. Di Wonodadi Kidul. Ini proyeknya sembunyi. Tadi ya mas. Kangen nih. Nah, itu bisa dilihat tuh. Sebelah kiri. Debus dari wadah. Saluran malah kan menutupi saluran. Nah, iya itu toh. Lagi kita mau baju kontra apa pena. Bisa dilihat ya itu ya. Salurannya aja ini ketutup pada sini. Nah, ini makanya banyak air ini ngemplung mampet. Ini kita di hulunya bendungan nih. Hulunya bendungan ataupun hulunya sungai, hulunya kali Kenditiso ini di sini. Sekarang jadi bendungan malahan. Udah tertutup semua. Ini fungsinya jadi fungsi parkir yang ada di ini, fungsi parkir makam Dukuh Merasem. Oke Mas ya.
Ini loh, udah mati mampet ini. Ya bener sama lurusnya kuwi to. Lurusnya kuwi. Nanti kita koordinasikan untuk kita buka lagi nih. Sawetan pring bocah kulon pring ngono lho. Akses kuwi. Terus saya kalau sini mana dulu biasanya? Ya nek Sak kulon pring saya iso iki. cak kulon pring. Dulu kondisinya tuh bro. Kayak gini ya. Ini kan bisa jadi loh. Mau nih. Sebelum makam ini duruk. Ini kan bisa jadi kendit di sini. Bisa jadi. Lurus saya gitu. Dulu tanggul gitu. Tanggul tambah itu. Kan ini. Tanggul tambah. Nah, tanggul tambah kan memang putus di sini. Lalu langsung wilayah makam. Tapi untuk kendit di sana iki lho, sing wilayah Wonoagung dhewe iki lho. Iki bisa jadi kan di apa itu? Di sebelah barat ini. Boleh ke sana. Itu Nanti kita koordinasikan toh dengan warga setempat sama nanti pemerintahan warga Banjarsari, Morasem sama pemerintah Banjarsari gitu. biar nanti ada Biar tahu nanti titik ya. temunya di mana. Nanti sekaligus nanti kita buka di peta desa nggak apa-apa. Oh iya, siap. Kalian Kayak gini kan bisa jadi tuh, bro. Ini kan dulu mungkin bisa jadi lewat sini, tapi kecil. Kan gitu tuh. Nah, lewat sini terus. Dan mau dibuat di sana ibaratnya kan tetap bunga-bunga memang itu hanya sana. hanya warga. Ya kan gitu tuh. Ini bisa jadi masalahnya penggurukannya juga nyampe sini. Nah itu kan karena longsor toh. Gitu loh. Oke. Ini setelah kita penelusuran jalur kali Kendit Desa di Wonodadi Kidul, kita simpulkan bahwasanya yang pertama memang ini sudah tidak layak Ya, memang harus adanya normalisasi dan juga pembuatan tanggul untuk pengaman dukuh Wonodadi Kidul. RW 3. RW 3. Kemudian yang selanjutnya membuat pintu yang layak dan besarnya itu sebesar kali, sebesar ya minimal 2,5 meter lah. Selebar sungai. Selebar sungai itu minimal 2,5 meter untuk kita buat di utara ataupun di luar dukuh. Nah itu kemudian Di hilir Kendit desa. hilirkan desa. Yang kemudian yang ketiga ini harus normalisasinya ini harus sampai hulu sana harus terbuka semua. Iya. Nah biar nanti untuk aliran air itu Yang dari warga. dari warga itu pembuangannya bisa satu arah ke Kendit Desa atau Kendit Dukuh Wonodadi Lor ini ke Sungai Pituju, seperti itu. Makanya ini kalau nggak kita segera atasi bertahun-tahun ya pasti nanti akan banjir terus. Kasusnya sama. Berulang terus. Mau seperti disedot itu. seperti apapun ya tidak akan keluar airnya karena nggak ada pembuangan kan gitu. Jadi sedot itu dari tempat satu ke tempat yang lain, nanti balik lagi. Betul. Nah, jadi cuma muter tok. Gitu loh. Tapi tidak keluar. Tidak keluar. Nah itu yang fatal nanti kalau nggak segera kita atasi. Nah ini nanti kita masukkan program prioritas di RPJMDes kita nanti 2023 sampai 2029. Iya. Oke gitu ya. Oke, siap Teman-teman. Mas Nur. Terima kasih informasi hari ini. Siap. Semoga bermanfaat. Amin. Amin.